Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hafidoh, NIM 19 14 20 10 8, kelas Perbankan Syariah C semester 6. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari video 4. Selanjutnya yaitu video yang kelima dari mata kuliah Arbitrase Syariah. Dosen pengampu yang terhormat Dr. Bapak Haji Saiful Bahri, SAG MM. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis arbitrase. Klausula arbitrase harus memuat pernyataan apakah arbitrase akan dilakukan secara lembaga, institusional, atau ad hoc. Disertai pernyataan aturan-aturan prosedur yang akan berlaku. Dengan demikian berarti ada dua jenis arbitrase yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kedua jenis arbitrase tersebut yaitu yang pertama arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc atau volunteer adalah arbitrase yang ditujukan hanya untuk kasus tertentu saja, yaitu untuk satu kali penunjukan saja. Adapun arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Pasal 1 ayat 2. Kedua arbitrase tersebut sama-sama mempunyai wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian di bidang perdagangan dan hak. Menurut Julian DM Lew menyebutkan sekurang-kurang terdapat 3 faktor mengapa nasionalitas suatu arbitrase institusional penting untuk diketahui. Pertama, untuk menentukan lex arbitri, yaitu hukum yang mengatur tentang proses arbitrase dan hukum yang menentukan pokok sengketa apakah yang harus dipertimbangkan oleh para arbiter. Yang kedua yaitu untuk menentukan pengadilan nasional negara mana yang memiliki jurisdiksi terhadap arbitrase tersebut. Hal itu penting karena pengadilan suatu negara pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengawasi, bahkan bila perlu mencampuri proses arbitrase yang berlangsung pada negara tersebut. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui prosedur yang harus diikuti dalam rangka pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Arbitrase institusional secara garis besar dapat dibedakan, yaitu yang pertama, sengaja didirikan. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Yang kedua yaitu arbitrase institusional yang bersifat nasional. Arbitrase institusional dibagi menjadi 2 sifat, yaitu nasional dan internasional. Pada pasal 59 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bersifat nasional jika kesengajaan pendiriannya itu hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu arbitrase institusional yang bersifat internasional untuk menentukan apakah suatu arbitrase itu termasuk arbitrase nasional atau arbitrase internasional. Beberapa faktor dapat dijadikan indikasi antara lain. Yang pertama, pokok sengketa. Yang kedua, kebangsaan atau tempat tinggal para pihak dan para arbiternya. Yang ketiga, hukum yang digunakan. Yang keempat, tempat pemeriksaan arbitrase dia langsungkan. Yang keempat yaitu arbitrase institusional yang bersifat regional. Adanya anggapan dari negara-negara dunia yang masih tergolong masyarakat berkembang bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Badan Arbitrase Internasional yang berpusat di negara-negara barat sangat didominasi oleh kepentingan negara maju. Perbedaan arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional
Yang pertama yaitu arbitrase ad hoc. Adapun arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Yang kedua yaitu arbitrase ad hoc, dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Sedangkan arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga tertentu, sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Yang ketiga yaitu arbitrase ad hoc, tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya, jika para pihak tidak memilih sendiri, dapat ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional. Yang keempat yaitu pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memiliki dan menentukan arbitrasenya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan. Adapun arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi yang dituangkan perjanjian arbitrase. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.